Puisi tentang syukur. Aku sampai hari ini berada di bumi ini yang katanya tenang, namun meresahkan hati dan pikiran. Perkembangan bumi yang sangat cepat, sehingga semuanya yang harus dijaga terpaksa dirusak. Yang harusnya disayang, harus dibunuh dan ditikam. Apalagi hati-hati yang sedang sakit. Namun, di masa yang tertinggal ini, aku masih bisa bertahan. Ternyata, syukur untuk hidup harus sederhana. Aku mencintai, aku menghargai, aku sudah bersyukur. Tanpa harus gila hormat. Aku memberi senyum dan tawa untuk manusia lainnya. Aku sudah bersyukur. Di setiap perpisahan manusia harus bersyukur. Bukan menyalahi manusia, apalagi yang di atas. Semuanya harus disyukur. Shalom, gimana kabarnya nih Kak Friska? Puji Tuhan kabar baik, Kak Cindy gimana nih kabarnya? Puji Tuhan aku kabarnya baik. Nah sekarang kita mau tanya teman-teman yang ada di tempatnya masing-masing nih. Gimana kabarnya teman-teman? Luar biasa banget ya, sehat banget mereka nih. Aku ngerasain semangatnya sampai di sini. Nah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena hari ini kita boleh sehat, kita boleh berkumpul tempat ini untuk memuji dan memuliakan namanya. Pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah syukur Ikna 2021. Benar banget nih Kak Friska. Nah teman-teman, ibadah syukur ini merupakan suatu bentuk ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan atas pemberkatan, perlindungan dan juga kesetiaan Tuhan dalam kepengurusan yang sudah berjalan selama setahun ini. Bener banget, gak kerasa ya Kak Cindy, kerasa banget. Udah setahun. Bener banget. Nah walaupun secara online tetap kita harus punya semangat dan sukacita baru untuk terus mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Bener banget. Nah teman-teman untuk lebih semangat lagi ya, kita mau tagline dulu nih. Bener banget. Jangan-jangan teman-teman di rumah ini udah lupa nih. Nah gimana kita tuh mau sama-sama tagline-nya? belajar lagi nih. Jadi kalau aku bilang
IKNA 2020-2021 teman-teman bisa menjawab, we are precious, we are love, we are one in Jesus. Sekali lagi ya teman-teman dengan semangat yang power banget nih. Oke, IKNA 2020-2021, we are precious, we are love, we are one in Jesus. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus dan untuk kita semua. Benar banget. Nah, oleh karena itu kami menghimbau kepada teman-teman untuk tetap fokus beribadah, mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Benar banget, jangan ada yang makan, minum, atau melakukan aktivitas lain. Benar banget Kak Friska. Nah, cari posisi ternyaman, ter-PW teman-teman semua untuk kita bisa lebih fokus dalam ibadah kali ini. Nggak menunggu waktu lama lagi, mari kita mempersiapkan hati dan segenap kehidupan kita untuk masuk dalam ibadah syukur kita kali ini. Kami mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, mari kita mulai ibadah kita dengan kita mengangkat satu pujian yang berkata untuk selalu bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk semua berkat-berkat yang Ia berikan dalam kita. Untuk itu saya mengajak teman-teman untuk kita menyanyikan lagu Kau Sangat Kucinta. Dengan hati-hati ya, dengan hati yang mau sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan, hati yang tulus kepada Tuhan. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku, sebab Kau Bapa yang baik. Sebagai
Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu Bapa, hingga kita bisa berada bersama-sama untuk mau memuji, memuliakan Engkau Bapa lewat ibadah syukur Ignani Bapa. Bapa, kami mau berdoa Bapa, Engkau memberkati ibadah kami Bapa dari awal hingga akhir nantinya. Kami taruh semua di dalam Engkau Bapa. Engkau memberkati tim musik dan firman nanti Bapa, dan teman-teman yang bertugas di tempat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom teman-teman. Ayo semangat untuk memuji Tuhan. Saya yakin pasti semangat dong ya, karena ini adalah puncak ibadah syukur Igna di tahun ini, di mana kita mau bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam selama kepengurusan kami di tahun ini. Untuk itu, karena kita bisa semangat memuji Tuhan, saya ajak teman-teman kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dengan mengangkat satu pujian yang berkata bahwa Tuhan kita sangat ajaib. Amin. Amin. Ayo semangat. Mungkin teman-teman yang di rumah juga kalau mau berdiri, silakan berdiri. Berikan pujian, sorakan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku. Oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh Yesus, ajaib Kau, Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sebab Kau Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh, thank you Lord, Kau ajaib Tuhan. Oh, mari kita angkat lagi lagunya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Sebab Kau raja atasku, hanya Engkau Yesus, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ku mau memuji Kau Yesus, oh ajaib Kau, Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau, Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh, Kau Raja Tuhan, Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Teman-teman, kita akan mendengar firman Tuhan. Untuk itu saya ajak teman-teman untuk kita lebih siapkan hati kita untuk memuji,
memuliakan Tuhan lewati lagu ini untuk mendengarkan firman Tuhan lebih dalam lagi. Untuk itu saya ajak teman-teman kita mengangkatkan satu pujian berkata bahwa firman-Nya Tuhan sangat baik dalam firman kita. Untuk itu saya ajak teman-teman kita angkat lagu pujian dengan berkata dengan sayapmu. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkahku percaya. Maka kuat roh
Ya, puji nama Tuhan. Senang sekali bersyukur kita boleh kembali bertemu sore malam hari ini. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh memuji membesarkan nama Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Tuhan, dan kami yakin, kami percaya ketika kami memuji menyembah Tuhan, Engkau turun bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati seorang murid, seorang hamba, hati seperti Maria yang mau duduk diam di kaki Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menjadi saluran berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan, tutup bungkus mulut bibir lidah hamba-Mu agar setiap apa yang disampaikan merupakan kebenaran yang memerdekakan ya Tuhan. Firman yang benar sesuai dengan isi hati-Mu. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus, kekal sekarang sampai selamanya. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Siap terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Iya, puji Tuhan. Selamat sore menjelang malam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, shalom. Ya, puji Tuhan, saya juga menyapa bagi teman-teman yang ada di rumah ya, yang dimanapun berada, yang tidak bisa mengikuti ibadah ini, yang melihat secara onsite. Puji nama Tuhan, saya sukacita sekali sore malam hari ini karena melihat wajah teman-teman di tempat ini, yang walaupun saya tahu sudah capek-capek ya dari kemarin mendekorasi dan juga dari tadi sudah take untuk gladi, namun saya lihat ada wajah-wajah yang sukacita, wajah-wajah yang semangat. Saya percaya teman-teman di rumah juga tetap semangat ya beribadah memuji membesarkan Tuhan, terutama lewat komunitas IGNA ini, karena kita sama-sama percaya kalau kita tetap semangat cari Tuhan, kita tetap sukacita dalam mengiring Tuhan, apapun masalah persoalan tantangan kehidupan kita hari-hari ini, kita pasti dipulihkan, amin. Kita pasti diberkati, amin. Amin, puji nama Tuhan. Iya, sedikit perkenalan karena ada pepatah bilang tidak dikenal tidak disayang. Saya namanya Randy Immanuel dan saya sudah menikah, punya 2 anak. Anak yang pertama umur 6 tahun kelas 1 SD, yang satu yang kecil itu TKA ya. Kedua-duanya ke sekolah di Taruna Bangsa ya, bukan promosi sekolah ya teman-teman, sebagai info saja. Dan saya melayani sebagai pendeta pembantu di bagian Praise and Worship Department di Gereja Happy Family Center Yogyakarta, yang digembalakan oleh Pastor Jerry Maramis. Dan kita welcome bagi teman-teman yang belum punya gereja lokal untuk kalau bergabung, mungkin ada nanti mahasiswa baru yang mau bergabung join dengan kita. Kita ada ibadah setiap hari Minggu jam 10. Sekarang sudah mulai onsite, karena itu harus mendaftar terlebih dahulu karena kuotanya terbatas. Teman-teman juga bisa menyaksikan ibadahnya lewat live streaming di YouTube di Gereja Happy Family Center Yogyakarta. Juga bagi teman-teman yang rindu mau bertumbuh dengan rekan-rekan sejawat, biasanya kan ada yang nyaman, saya mau ikut ibadah youth-nya aja. Kita ada wadah ibadah youth juga di Revival Generation Center yang digembalai oleh Pastor Andreas Dewanata yang tadi yang youth pastoralnya beliau. Dan tanggal 30 nanti teman-teman, kita ada event RGC dan mengundang pembicara dari Jakarta, yaitu Pastor Christopher Tapiheru. Jadi kalau teman-teman sudah sering dengar di YouTube beliau sering berkhotbah ya, beliau juga salah satu hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai Tuhan, yang diurapi ya. Kita undang untuk beliau tanggal 30 sama tanggal 17 besok di ibadah doa malam. Bagi teman-teman yang rindu bergabung mungkin bisa kontak saudara Alex ya, dia tahu. Ya, puji Tuhan, langsung saja tanpa berlama-lama karena waktu yang diberikan kepada saya juga terbatas. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah boleh mengundang dan mempercayakan saya membawakan firman pada sore malam hari ini. Sebenarnya bukan saya ya, Pastor Andreas,
Tapi tidak mengapa, saya percaya tidak mengurangi sukacita teman-teman hari ini. Amin. Amin. Ya, tema firman Tuhan yang diberikan kepada saya yaitu Friends of God, ya, rekan sekerja Allah atau sahabat Allah. Karena waktunya kita terbatas malam hari ini, perenungan firman Tuhan malam hari ini, sore ini saya ambil saja dari 2 ayat di Yohanes 15 ayat yang ke-15 sampai 16. Injil Yohanes 15 ayat 15 sampai 16. Teman-teman yang punya Alkitab, Alkitab boleh, Alkifon terserahlah, Alkitab juga boleh ya, yang di rumah. Sama-sama kita akan baca, saya akan bacakan saja, teman-teman dengarkan saja. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15 dan 16 berbunyi demikian. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan, apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya teman-teman, tema Friends of God ini menarik ya. Sore malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita sebagai rekan sekerja Allah, sebagai Friends of God itu, kenapa kita disebut sebagai rekan sekerja Allah, dan bagaimana kita menyikapinya, apa yang harus kita lakukan sebagai rekan sekerja Allah ya. Di ayat 15, Yesus berkata kita bukan lagi hamba ya. Kita bukan lagi hamba, tetapi kita disebut sahabat. Kenapa kita disebut sahabat? Yesus bilang karena segala hal yang telah kudengar dari Bapa-Ku kuberitahukan kepada saudara dan saya. Kita sebagai Friends of God ya, diberitahukan hal yang sudah didengar Yesus dari Bapa. Biasanya teman-teman kalau punya sahabat, dalam tanda kutip ya, teman-teman bersahabat itu biasanya tidak ada yang namanya rahasia di antar sahabat ya. Bahkan Amsal bilang ada sahabat yang lebih karib daripada dibandingkan saudara ya. Apalagi kalau dalam pengalaman saya ini nona-nona ini ya. Haleluya, kalau sudah bersahabat itu kalau ngobrol curhat-curhatan itu 3 kali 24 jam kayaknya betah aja ya. Ya. Dan Tuhan bilang kita sahabat, kenapa? Karena kita sudah diberi ketahukan oleh Tuhan hal tentang kerajaan sorga itu. Nah, karena itu kita dibilang lagi bukan hamba, karena hamba nggak tahu. Ya kalau kita, mohon maaf kalau ada yang punya ART di rumah, ya ART tidak perlu tahu tuannya mau kemana, mau pulang jam berapa. Pekerjaan hamba itu siap setiap waktu. Ya. Tapi kalau pekerjaan sahabat itu kita bergandengan tangan bersama-sama, amin. Dalam melayani, dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan kita bergandengan tangan. Ya, kita lanjut di ayat yang ke-16. 16 bilang kita dipilih oleh Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu ya. Teman-teman di sini jangan salah kaprah. Teman-teman ada di sini hari ini itu bukan murni karena kemauan teman-teman. Ya, yang di rumah juga yang menonton ini saat ini bukan murni karena keinginan teman-teman. Tetapi karena Tuhan sudah pilih saudara dan saya untuk ada di sini pada hari ini. Ya, saya tidak pernah ketika saya mulai bertumbuh dewasa, SD, SMP, saya tidak pernah berencana di umur 17 saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memberi diri dibaptis.
tidak pernah berencana sebelumnya. Tetapi ketika firman Tuhan itu datang, ketika kebenaran itu datang, dan banda guru saya mengajar saya, mendidik saya, memuridkan saya dengan kerelaan memberi diri dibaptis. Ya. Dan saya setelah dibaptis di umur 17, saya tidak pernah berpikir juga 17 atau 16 tahun kemudian di usia saya yang ke-33 saya akan menjadi hamba Tuhan. Tidak pernah terpikirkan, ya. Tidak pernah berencana lebih tepatnya. Tetapi ketika tanggung jawab itu datang, otoritas Allah yang Allah percayakan kepada saya itu datang, yes, saya siap Tuhan. Ya. Tuhan yang pilih kita. Teman-teman di sini Tuhan yang pilih, amin. Bukan karena kuat dan gagah teman-teman, bukan karena pintar dan cerdas teman-teman, tetapi karena Tuhan pilih teman-teman, amin. Tuhan pilih kita semua, ya. Bahkan di dalam perjanjian lama bilang apa? Engkau memilih aku sejak dari kandungan ibuku, ya. Jadi kita ini orang-orang terpilih, amin. Kita ini friends of God. Siapa yang tidak bangga jadi friends of God? Bangga pastinya, ya. Kalau tidak bangga jadi friends of God, bangga mau jadi apa? Ya, mau bangga mau jadi pengangguran kah? Atau bangga jadi yang lain? Saya tidak tahu. Tapi kalau saya pribadi, saya dipilih Tuhan, saya bangga menjadi rekan sekerja Tuhan. Amin. Nah, lanjut. Dibilang, tetapi aku yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu. Ya, kita kalau pilih sahabat itu, teman-teman di sini kalau punya sahabat pasti pilih-pilih, ya. Yang di rumah juga pasti pilih-pilih. Dan pilih sahabat itu pasti ada maksud dan tujuannya. Ya, teman-teman di sini tidak mungkin mau bersahabat dengan, mohon maaf, pencuri. Tidak mungkin mau bersahabat lebih ekstrim lagi dengan pembunuh atau dengan orang apa ya? Yang saya bingung sekarang sebutannya, nggak boleh bilang orang gila ya, orang keterbelakangan mental atau apa ya. Tidak mungkin ada yang mau bersahabat dengan orang-orang seperti itu, apalagi tuti, ya bukan Mbak Tuti ya, mohon maaf, tukang tipu maksudnya. Ya, tidak ada teman-teman di sini yang mau bersahabat dengan orang-orang seperti itu. Ya, saya pun tidak mau, apalagi mau bersahabat dengan orang yang mulutnya ember. Ya. Kalau teman-teman curhat jam 10 itu 10/4, jangankan satu kelas, satu kampus tahu. Ya, besoknya satu Jogja tahu, viral. Haleluya, ya. Saya percaya tidak ada di Amikom, tidak ada di Igna, ya. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi saya percaya teman-teman pasti pilih-pilih sahabat itu yang sesuai dan punya maksud dan tujuan. Begitu juga Tuhan, ya. Tuhan pilih kita itu ada maksud dan tujuan, bukan asal-asal pilih. Oh, Randy, kamu hari ini menyampaikan firman Tuhan di Amikom. Tidak. Saya percaya ada maksud Tuhan, hari ini saya harus berbicara di depan teman-teman. Amin. Ya. Misalnya contoh, Saudara Alex mau berteman dengan si A. Kenapa? Karena ngobrolnya nyambung. Ya, atau karena hobinya sama, kegemarannya sama, suka olahraga. Atau yang lagi hit sekarang suka maba ya, main bareng, game online, haleluya. Ya, saya sempat bingung gitu ya, ternyata bukan cuma anak-anak muda yang suka maba, teman-teman. Saya punya rekan pilot Singapore Airlines, bayangkan, pilot Singapore Airlines di Singapura. Dia chat saya via Telegram, dia bilang, bro kapan-kapan kita maba. Saya pikir apa ini maba ya, saya belum pernah tahu. Mohon maaf sebelum saya agak katro, saya bilang, apa itu maba? Main bareng ternyata, main bareng game online. Aduh, saya bilang saya tidak punya waktu, saya bilang. Dia sudah pilot senior Singapore Airlines, suka maba, ya. Jadi teman-teman di sini mungkin ada yang pilih sahabat dengan si C karena suka hunting kuliner. Haleluya, RW, B2, ya, segala macam itu, BPK, yang lagi viral, Bipang itu. Saya juga suka, teman-teman, ya. Karena saya orang Manado, ya. Di tubuh saya ini mengalir darah Manado. Kita ada semboyan selain
kaki meja, semua binatang berkaki 2, 4, bahkan yang tidak berkaki itu kita makan pokoknya. Selain daun telinga dan daun pintu, segala macam tumbuhan dan daun-daunan, itu kalau sudah masuk di belanga, di wajan itu sudah. Jadi satu dalam perut kita makan ya. Enggak bercanda ya teman-teman ya, itu cuma semboyan katanya orang sana juga ya. Kalau saya suka memang makan makanan-makanan yang katanya haram sih, padahal enak, siapa bilang haram ya. Kalau dikuduskan dalam nama Yesus. Tapi yang penting dibatasi ya, jangan terus makan itu terus. Kan Paulus bilang tidak semuanya yang kita bisa makan itu berguna, ada yang tidak berguna juga. Semua boleh, tapi ada yang berguna, ada yang tidak berguna ya. Lanjut, jangan terlalu lama nanti lapar semua kita di sini ya. Haleluya. Sahabat kita karena pilih-pilih karena cocok. Tuhan bilang, aku memilih kamu, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Dan apa? Dan Tuhan menetapkan kita ya. Tuhan punya maksud dan tujuan. Yang pertama, nah ini kita akan belajar 3 hal secara cepat. Yang pertama Tuhan bilang apa? Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Nah, berbicara pergi ini teman-teman, ini berbicara tentang teman-teman harus aktif bergerak ya. Tidak pasif ya. Harus move out. Move out dan move on ya, jangan galau terus. Kalau ditinggal pacar jangan lama-lama ya kita galau ya. Halo, harus cepat kita move on ya. Tuhan pilih kita sebagai rekan sekerja Allah, sebagai sahabat-sahabat Allah untuk bergerak, tidak pasif. Ya teman-teman, melangkah dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak diam kita. Sebagai rekan sekerja Allah, sebagai friends of God, kita itu tidak diam, tidak boleh diam. Contoh kalau di sepak bola, kita mungkin jadi winger atau jadi gelandang ya. Bukan jadi penjaga gawang, cuman tunggu-tunggu bola di belakang dia. Ya, digaji sama dengan yang lain, tapi dia cuman tunggu-tunggu bola. Ya, kita harus jadi winger yang membantu serangan dan membantu dalam bertahan. Tuhan mau kita pergi, ya, aktif bergerak. Jangan diam. Amin. Jangan cuman tunggu-tunggu dari rumah, saya kan nggak ditugasin ini. Mau ada ibadah setiap minggu, tapi ketua tidak WA saya suruh tugas apa, udah diam saja. No, bukan seperti itu. Kita harus aktif, nanya. Kalau kita tahu tanggung jawab kita seperti apa, dekat hari H belum ada kabar-kabar, mungkin ketua lupa atau mungkin pembina lupa, kita harus tanya, aktif ya. Jadi yang pertama kita harus aktif. Kita harus aktif bergerak ya. Aktif bergerak untuk apa teman-teman? Ya. Aktif bergerak dikatakan di sana untuk selanjutnya kita harus pergi dan menghasilkan buah. Haleluya. Berbicara tentang menghasilkan buah ya. Jadi poin yang pertama tadi teman-teman apa? Aktif bergerak ya, tidak pasif. Bergerak untuk apa? Menghasilkan buah. Berbicara menghasilkan buah, kalau ada pohon contohnya ya, pohon mangga. Ketika pohon mangga itu berbuah, kira-kira yang menikmati buahnya itu pohon mangganya atau siapa? Ya. Tidak mungkin pohon mangga makan mangganya sendiri ya. Itu pasti dimakan oleh manusia atau makhluk yang lain, hewan ya, yang pemakan tumbuhan atau pemakan buah, misalnya codot atau tikus hutan. Ya. Jadi berbicara tentang menghasilkan buah, teman-teman, kita harus mampu melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Ya. Mengerjakan sesuatu yang berguna untuk orang lain. Jadi kita aktif melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain dan mengerjakan sesuatu hal yang berguna untuk orang lain. Ya. Dalam hidup ini kita harus menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Bukan cuma kita yang menikmati. Ya teman-teman. Jadi kita aktif untuk apa? Menghasilkan buah, menghasilkan sesuatu. Teman-teman di sini harus menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati
oleh orang lain. Itulah tugas kita sebagai rekan sekerja Allah, sebagai friends of God. Contohnya apa? Saya hari ini menyampaikan firman di sini, saya harus meninggalkan keluarga saya, berangkat dari rumah ke tempat ini, saya aktif bergerak, dan saya menyampaikan Injil, kabar baik, kebenaran firman Tuhan. Ya, untuk teman-teman di sini. Ya, karena saya sudah tahu saya harus sampaikan. Ya. Jadi teman-teman tanya terus apa yang harus kita lakukan, ya. Contohnya saja ini teman-teman yang ada di sini semua luar biasa ya. Saya sungguh suka cita lihat kalau anak-anak muda itu semangat, satu tim, wah kompak. Ya. Teman-teman, buat teman-teman yang di rumah yang tidak tahu ini, teman-teman yang di sini sudah bekerja, saya percaya bukan 1-2 jam, bukan 1-2 hari saja. Sudah dari jauh-jauh menyusun konsep ibadah, mempersiapkan surat, ya kan, mengajukan peminjaman tempat dan sebagainya. Kemarin sudah dekorasi hampir 1 hari, tadi sudah take latihan, wow. Itu berapa waktu yang teman-teman kerjakan? Berapa waktu yang teman-teman korbankan? Untuk apa? Untuk menghasilkan sesuatu yang teman-teman di rumah bisa nikmati saat ini ya. Ya teman-teman di sini ini sudah mengambil bagian dalam kegiatan apa? Aktif dan mengerjakan sesuatu yang bisa dinikmati orang lain. Ya, pertahankan itu teman-teman. Buat teman-teman yang di rumah, lalu saya ngapain? Saya percaya kalau teman-teman ada di IKNA ini tidak kebetulan, amin. Saya percaya di IKNA ini ada wadah-wadah yang bisa menampung kreasi teman-teman, talenta teman-teman. Entah yang bisa main musik, ya main musik. Entah yang bisa WL, entah yang bisa seni pertunjukan atau talenta-talenta yang lain. Saya percaya di IKNA sini punya wadah. Makanya ada ibadah kita seperti ini, ya kan? Jadi teman-teman yang di rumah yang belum ambil bagian, ayo aktif. Apalagi ini saya dengar mau peralihan kepengurusan ya, dari pengurusan yang 2020 ke 2021. Yuk, jangan waktunya mau peralihan kepengurusan malah lari bersembunyi. No, jangan. Kita menawarkan diri, aktif tadi, ya. Aktif untuk apa? Untuk kita menghasilkan buah, ya. Biar apa? Biar dinikmati oleh teman-teman yang lain. IKNA ini boleh berdampak minimal bagi lingkungan IKNA. Kalau sudah goalnya jauh lagi bisa berdampak untuk Amikom dan bahkan untuk kota Yogyakarta. Amin. Amin. Nah, yang terakhir biar teman-teman enggak bosan ya, ini sudah terakhir, betul-betul terakhir. Buahmu itu tetap, Tuhan bilang apa? Pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, ya. Berbicara menghasilkan buah yang tetap itu teman-teman pasti sudah tahu, ya. Menghasilkan buah tetap berarti terus-menerus. Menghasilkan buah terus-menerus berbicara tentang konsistensi. Amin. Tuhan tidak pilih dan tetapkan kita hanya untuk misalnya ini sudah selesai pergantian kepengurusan, terus misalnya saudara Alex sudah berhenti pelayanan sampai di sini. No, enggak kan? Enggak kan ya Alex ya? Masih mau melayani Tuhan ke depan kan? Nah itu. Tuhan mau kita menghasilkan buah yang tetap. Teman-teman pun sesudah melayani bersama teman-teman di Amikom ini pun sudah lulus, ya melayanilah di mana teman-teman bertumbuh di gereja lokal teman-teman atau di dimanapun saja ada doa persekutuan doa mungkin atau berbicara menghasilkan buah juga tidak terbatas lingkup pelayanan saja ya. Teman-teman di keluarga bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang tua, bagi adik, bagi sanak saudara. Itu teman-teman harus tetap kerjakan. Amin. Karena itu yang Tuhan mau dari kita. Kita jangan jadi yang namanya orang Kristen kapal selam. Ya, tahu orang Kristen kapal selam ya. Kadang terlihat di atas timbul, kadang tenggelam, tapi lebih banyak kan kapal selam di bawah ya. Ya, jangan jadi orang Kristen seperti itu. Bahaya teman-teman. Kenapa bahaya? Karena kalau pas hari Tuhan datang kita lagi asik-asik menyelam di bawah, yaitu saudara sepupu kita bilang walau alam ya, lewat itu pasti. Ya,
Kalau pas ada di atas bersyukur. Kalau teman-teman lagi giat-giatnya melayani Tuhan, terus Tuhan datang bersyukur. Ada satu rekan senior saya, Om Petrus namanya. Saya berdoa bisa seperti beliau ya, dipanggil Tuhan ketika melayani Tuhan. Beliau adalah orang yang setia, pelayan yang setia ya. Saya berdoa kalau bisa Tuhan, saya lagi melayani Tuhan juga, seperti mungkin lagi berkhotbah seperti ini terus dipanggil Tuhan, tetapi belum sekarang ya teman-teman ya. Belum, masih panjang rencana Tuhan dalam hidup saya percaya itu ya dan amin. Yang belum tergenapi yang harus saya lakukan. Tapi saya berdoa Tuhan, saya rindu kalau bisa, wah indah sekali ya. Coba teman-teman bayangkan lagi melayani Tuhan terus dipanggil pulang oleh Tuhan, pasti sudah, itu garansi tempatnya di samping Bapa ya, kekekalan. Tapi jangan sampai kalau Tuhan datang, aduh kita masih ada di dasar lagi menyelam enak-enak, wah itu bahaya. Saya bertemu dengan beberapa orang, ketika kami bercerita, bercengkrama, terus saya bilang, oh ya saya, oh sama-sama Kristen, oh iya saya juga Kristen. Saya bilang, saya juga Kristen puji Tuhan, saya pelayanan di Happy Family Center Yogyakarta. Dia langsung ambil ahli omongan, dia bilang, saya juga dulu terlibat aktif melayani. Perhatikan kata-katanya, dulu terlibat aktif melayani, dan dia cerita panjang lebar dengan menggebu-gebu. Ya. Ketika sudah mulai ini saya tanya, terus sekarang Pak gimana? Jawabannya apa teman-teman? Ya gitulah. Kan hidup itu ada naik turun katanya. Haleluya saya bilang. Hidup itu ada naik turun, betul hidup itu ada naik turun. Tetapi jangan membuat hidup yang naik turun kita itu mengendorkan iman dan percaya kita. Amin. Apalagi sampai mundur dari pelayanan, apalagi sampai enggak Tuhan, enggak Yesusan lagi. Waduh. Itu fatal, ya. Kenapa? Karena kita jadi sahabat Allah ini, kita itu anugerah teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, Tuhan itu pilih kita itu tidak sembarangan. Amin. Ada maksud dan tujuan Tuhan. Teman-teman yang di sini berbanggalah. Kita semua sini adalah rekan sekerja Allah. Amin. Amin. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Iya. Jadi kita harus terus hidup. Konklusinya kita harus terus hidup. Ya, bergerak secara aktif. Bergerak secara aktif untuk mengerjakan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Bukan cuma buat diri kita sendiri atau keluarga kita, bagi orang lain. Seberapa besar, seberapa jauh kita bisa jangkau, kita jangkau. Dan perhatikan, yang paling penting, yang terakhir itu, buahnya harus tetap. Ya, karena ketika Tuhan datang, ingat pas gadis bodoh dan gadis pintar, ya, jangan sampai kita kelabakan, kita tidak mempersiapkan minyak, kita tidak menghasilkan buah yang tetap. Ingat waktu Tuhan Yesus kutuk pohon ara yang tidak berbuah, ya, kenapa? Karena dia tidak menghasilkan. Jangan sampai ketika Tuhan datang dalam hidup kita didapati Tuhan tidak menghasilkan buah. Amin. Saya berdoa, biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi kekuatan dan perenungan bagi setiap kita. Dan saya berdoa kita semua sebagai rekan sekerja Allah, sebagai friends of God, terlebih khusus teman-teman yang ada di IKNA ini dan kepengurusan yang lama yang akan berganti, boleh terus aktif bergerak, menghasilkan buah, dan buah itu tetap, sehingga orang di luar boleh melihat ada Yesus di IKNA Amikom. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur karena kasih dan kuasa Tuhan dahsyat dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh sama-sama kami dengarkan sore malam hari ini. Memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan ya Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, namun Roh Kudus yang tidak terbatas itu yang akan terus berkarya dalam kehidupan anak-anak Tuhan, pengurus IKNA di tempat ini dan juga yang menyaksikan lewat streaming online dimanapun. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami tutup pelayanan firman sore hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin.
Shalom teman-teman, masih semangat untuk puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita menerima berkat kita angkat satu pujian yang berkata bahwa Allah kita sangat dahsyat. Amin. Amin. Saya minta teman-teman untuk mengangkat pujian ini dengan penuh sukacita, dengan sungguh-sungguh. Berikan tepukan yang terbaik bagi Tuhan kita. Iya, puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari kita sama-sama mau berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk ibadah ucapan syukur Ikatan Keluarga Nasrani Amikom 2020-2021 yang sudah boleh kami laksanakan, yang sudah boleh kami selenggarakan pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk universitas kami yaitu Amikom. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap pemimpin-pemimpin sampai ke dosennya ya Tuhan. Biarlah kiranya melalui Amikom di mana kami menimbah ilmu ya Tuhan. Ada nama Tuhan boleh dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Memberkati juga wadah IKNA ini ya Tuhan. Ikatan Keluarga Nasrani Amikom di dalam nama Tuhan Yesus. Pembina diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pengurus ya Tuhan, kepengurusan yang lama yang sudah berjalan ya Tuhan, yang selesai pada saat ini, dan nanti rencana untuk kepengurusan yang baru, Tuhan Yesus yang memberkati, berikan hikmat kepada setiap pembina atau orang-orang yang mengurusnya untuk memilih dan menetapkan anak-anak Tuhan yang betul-betul memiliki hati Tuhan sebagai rekan sekerja Allah untuk sama-sama melayani di IKNA ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para orang tua murid, orang tua kami ya Tuhan, yang berada jauh, terlebih khusus yang berada jauh dari kami ya Tuhan, di luar kota, di luar pulau, dimanapun ya Tuhan, kami melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati kesehatan, diberkati dengan kekuatan, berkat yang melimpah daripadamu, usaha pekerjaan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, dijauhkan dari segala yang jahat, virus, bakteri, apapun terlebih corona kami tolak dalam nama Yesus. Pergi jauh dari kehidupan orang tua dan keluarga kami.
Terima kasih Tuhan, berkat yang melimpah yang dari Tuhan ada atas keluarga kami. Hamba juga berdoa buat setiap kami anak-anak Tuhan yang sudah boleh mengambil bagian pelayanan pada sore malam hari ini. Diberkatilah mereka, apapun yang menjadi kerinduan hati mereka, Tuhan Yesus yang memberkati ya Tuhan. Dan biarkan kami boleh terus melayani Tuhan karena kami mengasihi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, Saudara, kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan pengebusan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan berkat pertolongan serta penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Ketemu lagi nih sama kita Kak Friska. Benar banget, jangan bosan-bosan ketemu kita ya. Ya, pada kesempatan kali ini kita berterima kasih sekali dan sangat terberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Randy. Benar banget, apalagi temanya kali ini Friends of God, di mana kita sebagai anak-anak muda dipilih dari Allah untuk menjadi rekan kerja Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin. Dan kali ini juga kita ada sedikit kenang-kenangan untuk Pastor Randy yang akan diberikan langsung oleh Ketua IKNA. Silakan untuk Pastor Randy dan juga Ketua IKNA dipersilakan untuk maju ke depan. Silakan tim dokumentasi. Puji Tuhan, kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu Ada sambutan iya benar dari sekali. dosen pembina serta Ketua IKNA 2020-2021. Berikut cuplikannya. Cuplikannya. Halo teman-teman IKNA, selamat sore. Lama kita tidak jumpa. Semoga kasih dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus terus menyertai kita semua. Haleluya. Hari ini kita merayakan ibadah syukur. Kita bersyukur akan kasih setia Tuhan. Kita bersyukur akan kemurahan Tuhan karena sampai saat ini kita masih diberi kesempatan kemurahan Tuhan untuk dapat bersekutu dengan pribadinya. Bukan sebuah kebetulan, tema hari ini tentang friend of God. Tuhan menginginkan diri kita sebagai sahabat Allah. Ayo kita mulai menjadi sahabat Allah dengan melakukan hal-hal yang kecil. Disiplin saat teduh, mulai melibatkan Tuhan dari hal-hal kecil, karena di saat kita melibatkan Tuhan, di situ Tuhan akan berperkara dalam hidup kita. Ayo kita sediakan hati kita yang terbaik untuk kita datang memuji dan memuliakan namanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga ibadah syukur IKNA dapat berjalan dengan baik sampai saat ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Randy Immanuel yang telah menyampaikan firman-Nya. Firman-Nya sangat baik dan sangat membangun bagi kami yang telah mendengarkan saat ini. Semoga dengan firman yang kami dengar dan kami dapat bisa menjadikan kami pribadi yang lebih baik lagi. Karena kita adalah pribadi pilihan Tuhan. Nggak terasa bagi kami telah menjalankan satu periode kepengurusan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bunda Christine selaku pembina rohani kami dan Pak Theo selaku dosen pembina kami. Semoga apa yang telah kami jalankan pada 1 tahun kepengurusan kami ini dapat menjadikan kami pengurus dan menjadikan kami pemimpin yang berkualitas ke depannya. Saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada teman-teman pengurus yang telah mendampingi saya dan membawa saya sampai ke pengurusan akhir ini. Semoga apa yang telah kita perjuangkan di masa pandemi ini untuk IKNA dan untuk adik-adik kita yang terus bisa beribadah bersama IKNA dapat menjadikan IKNA lebih baik lagi ke depannya. Dan saya berharap untuk teman-teman
mahasiswa baru yang ingin menjadi pengurus dan ingin mencalonkan diri ke depannya sebagai pengurus, dan kami nantikan pada bulan September ini untuk mengikuti muker kami pada September tanggal 27 sampai 28 September. Kami nantikan kalian menjadi pengurus yang sangat bisa menggantikan kami ke depannya, menjadikan IKNA menjadi organisasi kerohanian yang lebih baik lagi di bawah kepemimpinan kalian. Oke, kami nantikan kalian semua. Shalom. Terima kasih. Puji Tuhan, luar biasa sambutan dari Ketua IKNA serta dosen pembina ya. Luar biasa sekali. Dan tidak terasa nih Kak Friska, kita sudah di penghujung acara. Bener banget. Sedih sekali. Jangan sedih-sedih dong. Kita mau tagline lagi nih biar tetap Biar semangat. Sekali lagi nih. Ya benar banget. Nah kalau aku bilang IKNA 2020-2021, teman-teman bisa menjawab, we are precious, we are love, we are one in Jesus. Sekali lagi dengan semangat dan powernya ya Kak. Bener banget. Ayo, IKNA 2020-2021, we are precious, we are love, we are one in Jesus. Luar biasa banget. Terima kasih buat seluruh pelayan firman serta teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk ibadah kita pada hari ini. Kami berdua pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Wait, kita punya kesan dan pesan dari kepengurusan 2020-2021. Mau tahu keseruannya? Berikut cuplikannya. Mantap. Diberkati. The best. Rohani, Itu kasih, pacar, kekeluargaan, Heboh. terbaik, Istimewa. Caring. keren, Keluarga. Complicated. unik, Sesuatu. Saling. Wonderful. Santuy. Keluarga. Rumah. Persaudaraan. Menjadi Ketua Camping Makrab IKNA 2021. Momen-momen kepanitiaan sih. Ngumpul, nyari duit bersama, kejar target bareng-bareng. Pernah satu ketika saya dipercayakan sebagai delegasi dari IKNA untuk kepanitiaan di kegiatan kampus. Pada saat cari dana, pada saat masak-masak bareng. Pas camping sering terbuka, terus kalau misalnya sudah selesai rapat kita makan bareng. saat jalan-jalan, naik gunung, turun pantai, lewati lembah, lewati bukit. Di saat pelantikan kepengurusan karena bertepatan dengan ulang tahun saya. Waktu LCP. Karena pas itu aku lagi sakit kan, jadi semuanya merangkul, rawat aku dengan baik. Mungkin persiapan untuk sebelum ibadah ya, apalagi saya di kerohanian. Aduh, terlalu banyak. Semuanya ngasih pelajaran yang bagus, terutama ke diriku sendiri. Pas ibadah perdana itu pertama kalinya masuk ke IKNA dan kenal sama teman-teman baru juga. Badminton bareng, volley bareng, futsal bareng, dan renang bareng. Ketika jadi penata musik di Dramos, walaupun Dramosnya belum jadi, itu benar-benar berkesan karena di situ aku merasa punya tanggung jawab yang besar. Ketika saya dipercayai menjadi ketua Dramos tahun ini. Waktu kecelakaan lawan arah itu IKNA yang terdepan. Saat kepanitiaan lebih kerjasama, terus kekeluargaannya tuh dapat gitu. Latihan ibadah bareng, makrab bareng bersama keluarga IKNA. Muncak. Tahu rasanya naik gunung. Saat saya terpilih menjadi ketua IKNA, antara nggak nyangka dan rasanya itu benar-benar bimbang, tapi itu pilihan, jadi saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya pilih. Gitu. Ketika kita mau ibadah atau pendampingan kitab suci bersama Bunda. Waktu makrab tahun 2019, soalnya aku jadi peserta terfavorit. Yang pertama tuh ada di makrab, karena aku baru punya teman-teman baru adanya di sana gitu. Dan yang kedua tuh ada di LCP, karena rasa kekeluargaan di IKNA tuh lebih erat lagi di LCP. Tetap jaga solidaritasnya. Tetap setia dalam kasih. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.
tolong pertahankan kekeluargaan yang ada di IKNA, solidaritasnya dan tanggung jawabnya lebih ditingkatkan lagi. Tetap semangat. Kalau teman-teman lagi ada kesusahan, jangan bingung, jangan bimbang, karena ada kakak-kakak yang akan selalu membimbing kalian. Jangan malu-malu. Semangat. Pada saat ada pertemuan di IKNA, jangan ngaret-ngaret ya. Tolong dengan sangat untuk menjalankan kewajiban dengan baik. Semangat. Jangan patah semangat sama situasi, sama keadaan sekarang. Jesus with you dan IKNA membutuhkan kalian. Tetap buat IKNA itu berkibar. Berani mencoba. Jangan takut, jangan pikir belum punya pengalaman, nanti kita berproses bersama di IKNA. Kebersamaan itu harus nomor 1. Oke. Jalankan dengan secara tanggung jawab. Kalau sudah dikasih amanah, tetap tanggung jawab dan setia dengan tugas itu. Jangan takut jadi pengurus. Yang sudah jadi pengurus nantinya, tolong bertanggung jawab. Pertimbangan sekali karena itu akan sangat membantu. Jadilah orang yang bertanggung jawab atas pilihan yang telah kalian ambil. Semoga pengurus kedepannya lebih baik lagi, bisa membangun IKNA lebih baik lagi. Selagi kita hidup, pakai hidup kita untuk melayani Tuhan, karena hidup ini cuma sekali dan hidup adalah kesempatan. IKNA 2020-2021. We are